Well, hello back to again on Himakta channel. Oke, kali ini tutorial Himakta akan membahas jawaban soal UAS Statistika Ekonomi 1 tahun lalu. So, jangan di skip videonya. Selamat belajar, semangat belajar. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Di nomor 1 ada tabel yang menunjukkan kolom bulan, harga, dan kuantitas penjualan di mana bulan terdiri dari 12 dari Januari sampai dengan Desember. Nah, maka hitunglah persamaan regresi dan jelaskan besaran konstanta dan koefisien regresinya. Lalu yang B, perkirakan berapa kuantitas penjualannya jika harga daging sapi 100.000 per kilogram. Kemudian yang C, hitunglah koefisien korelasinya dan jelaskan arti bentuk koefisien tersebut. Selanjutnya kita harus mencari X dan Y terlebih dahulu. Jika harga disebut X dan kuantitas disebut Y, maka kita harus mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dicari, kemudian didapatkan jumlah totalnya. Lalu untuk mencari persamaan regresi, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, dengan B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 dan A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Maka B sama dengan 12 dikali 161.573 dikurang 1176 kali 1656 per 12 dikali 116.146 dikurang 1176 pangkat 2, maka hasilnya adalah minus 0,796. Maka A sama dengan 1656 dibagi 12 dikurang minus 0,796 dikali 1176 dibagi 12 sama dengan 216,029. Maka rumus Y sama dengan A plus BX, A-nya adalah 216,029 dikurang 0,796X. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 216,029 dikurang 0,796X. Dapat diartikan bahwa pada saat harga sebesar Rp0 maka kuantitas penjualan akan sebesar 216,029 ton, dan setiap pertambahan harga Rp1 akan mengurangi besarnya kuantitas penjualan secara rata-rata, yaitu 0,7962. Lanjut kita mencari perkiraan kuantitas. Tadi telah diketahui Y sama dengan 216,029 dikurang 0,1796X. Jika harga sebesar Rp100.000 per kilogram, maka itu dianggap sebagai X. Maka Y sama dengan 216,029 dikurang 0,1796 dikali 100. Maka Y sama dengan 136,4076 ton. Nah, selanjutnya koefisien korelasi. Rumusnya adalah RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma XY per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 kali dengan akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung Y pangkat 2. Maka RXY sama dengan min 8.580 dibagi 104 kali 121, maka hasilnya adalah minus 0,6831. Artinya hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, yaitu harga dan kuantitas penjualan daging sapi, adalah kuat dengan memiliki hubungan negatif atau berlawanan. Oke, selanjutnya nomor 2, terdapat tabel yang terdiri dari kolom tahun 2015 dan 2016, bulannya dari April sampai dengan Desember, dan 2016 dari Januari sampai dengan Maret. Kemudian ada posisi hutang pemerintah yang dihitung menjadi miliar US dollar. Yang pertama, hitunglah persamaan trennya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dengan cara 1 atau 2 dan jelaskan besaran koefisiennya. Lalu yang B, berdasarkan persamaan tren tersebut, berapa perkiraan posisi hutang pemerintah pada bulan April 2016 dan bulan Mei 2016. Maka cara mencari kuadrat kecilnya adalah kita harus menentukan Y, X, maka XY dan X kuadrat. Seperti pada tabel, terdapat kolom Y disebut dengan data genap.
Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan A plus BX, dengan B sigma XY per sigma X pangkat 2 dan A sama dengan Y bar, maka B sama dengan 463 per 572 sama dengan 0,8094, maka A sama dengan 1599 per 12 sama dengan 133,25, maka Y sama dengan 133,25 ditambah 0,8094X. Nah, dapat diartikan bahwa posisi hutang pemerintah akan sebesar 133,25 miliar US dollar saat X sama dengan 0 dan setiap kenaikan X sama dengan 1 akan menambah posisi hutang pemerintah sebesar 0,8094 miliar US dollar. Lalu, cara menentukan perkiraan posisi hutang pemerintah adalah pada bulan April 2016. X sama dengan 13, maka dimasukkan saja Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan 133,25 ditambah 0,8094 dikali 13, maka Y sama dengan 143,7727 miliar US dollar. Pada bulan Mei 2016, X sama dengan 15, maka dimasukkan saja Y sama dengan A plus BX nya 15, maka Y sama dengan 145,3916 miliar US dollar. Nah, selanjutnya pada soal terdapat kolom tahun, jenis barang, apel, bengkoang, cempedak, dan duku. Nah, tahunnya itu terdiri dari tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Jenis barangnya itu ada kuantitasnya dan harganya, di mana masing-masing jenis buah itu berbeda kuantitas dan harganya. Maka A hitunglah indeks harga tahun 2014 dan 2015 berdasarkan rumus Lai-Perres dan Paase dengan 2012 sebagai tahun dasar. Kemudian yang B bandingkan angka indeks harga Lai-Perres dengan Paase. Rumus Lai-Perres sama dengan sigma HT dikali K0 per sigma H0 dikali K0. HT sama dengan harga pada tahun saat ini dan K0 adalah kuantitas pada tahun dasar kemudian dikali 100%. Maka Lai-Perres tahun 2014 sama dengan apel dengan harga 40 tahun 2014 dikali dengan kuantitas apel pada tahun 2012. Kemudian ditambah harga bengkuang pada tahun 2014 dikalikan dengan kuantitas bengkuang tahun 2012. Lalu harga cempedak pada tahun 2014 dikali dengan kuantitas cempedak pada tahun 2012. Kemudian ditambah harga duku 2014 dikali dengan kuantitas duku 2012. Lalu dibagi dengan harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar, yaitu apel 35 kali 60, bengkuang 10 kali 40, cempedak 20 kali 25, dan duku 25 kali 15. Kemudian hasilnya dikali 100%, didapatlah IL 2014 atau indeks Lai-Perres tahun 2014 sama dengan 3.950 dibagi 3.375 dikali 100%. Maka indeks Lai-Perres tahun 2014 adalah 117,04%. Nah, selanjutnya kita mencari Lai-Perres tahun 2015. Rumusnya pun sama, yaitu sigma HT dikali K0 atau harga tahun ini dikali dengan kuantitas tahun dasar dibagi dengan sigma H0 kali K0, yaitu harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar kemudian dikali 100%. Maka harga apel 2015 dikali dengan kuantitas apel tahun 2012, kemudian ditambah harga bengkuang tahun 2015 dikali dengan kuantitas bengkuang tahun 2012. Lalu harga cempedak pada tahun 2015 dikali dengan kuantitas cempedak tahun 2012 ditambah lagi dengan harga duku tahun 2015 dikali dengan kuantitas duku tahun 2012. Kemudian dibagi sigma H0 dikali K0. Sama seperti tadi, yaitu apel, bengkuang, cempedak, duku di kuantitas dan harganya tahun 2012 dikalikan dan ditambahkan. Kemudian hasilnya dikali 100%, maka indeks Lai-Perres tahun 2015 sama dengan 4.725 dibagi 3.375 dikali 100%. Maka indeks Lai-Perres tahun 2015 sama dengan 140%. Nah,
Nah, selanjutnya kita mencari indeks fase tahun 2014. Jadi, rumus indeks fase adalah sigma HT dikali KT, yaitu harga tahun sekarang dikali dengan kuantitas tahun sekarang dibagi dengan sigma H0 dikali dengan KT. H0 adalah harga tahun dasar dan KT adalah kuantitas tahun sekarang kemudian dikali 100. Nah, pada tahun ini kita mencari tahun 2014, maka untuk mencari sigma HT dikali KT adalah dengan cara mengalihkan kuantitas dan harga dari masing-masing jenis buah pada tahun 2014, yaitu apel 70 kali 40, bengkuang yaitu 15 kali 30, cempedak 20 kali 30, dan duku adalah 30 kali 20 dijumlahkan. Lalu dibagi dengan H0 dikali dengan KT atau harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun sekarang, yaitu harga apel tahun 2012 dikali dengan kuantitas apel tahun 2014 ditambah harga bengkuang tahun 2012 dikali dengan kuantitas bengkuang 2014 ditambah lagi dengan harga cempedak tahun 2012 dikali dengan kuantitas cempedak tahun 2014, kemudian ditambah lagi dengan harga duku tahun 2012 dikali dengan kuantitas duku tahun 2014. Maka hasilnya dikali dengan 100, yaitu indeks fase tahun 2014 adalah 4.450 dibagi dengan 3.850 dikali 100%. Maka indeks fase tahun 2014 sama dengan 115,58%. Lalu mencari indeks fase tahun 2015, rumusnya sama saja, yaitu sigma HT dikali KT dibagi dengan sigma H0 dikali KT, maka hasilnya dikali 100. Dengan catatan HT adalah harga pada tahun yang dicari, kemudian dikali dengan kuantitas pada tahun yang dicari dibagi dengan sigma H0. H0 didapat dari harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun sekarang yang dicari, kemudian dikali 100. Maka didapatlah angka-angkanya. Kemudian indeks fase tahun 2015 sama dengan 4.600 dibagi 3.400 dikali 100%. Maka indeks fase tahun 2015 sama dengan 135,29%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa indeks Las Peyres tahun 2014 adalah 117,04%. Indeks fase tahun 2014 adalah 115,58%, indeks Las Peyres tahun 2015 adalah 140%, dan indeks fase tahun 2015 adalah 135,29%. Dapat dilihat bahwa perhitungan angka indeks harga menggunakan Las Peyres lebih besar dibandingkan perhitungan dengan menggunakan fase. Walaupun Las Peyres memiliki hasil yang lebih besar, tetapi perbedaan antara Las Peyres dengan fase tidaklah terlalu jauh. Oke, itu tadi pembahasan soal UAS Statistika Ekonomi 1 dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.